Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia. Kembali lagi dengan Has Replesia. Ya, di kali ini kita akan memvideokan proses pembuatan pakan ayam yang sangat simple, namun juga bahannya sangat murah sih. Ya, tergantung sih di tempat rekan-rekan berlimpah atau tidak. Jadi yang pertama bahannya yaitu adalah kepala bilis atau ikan teri. Jadi si kepala bilis ini itu awalnya kita rebus kurang lebih 30 sampai 45 menit. Habis itu ini yang kita lihat kepala bilis yang sudah kita tiriskan juga. Kepala bilisnya sudah ditiriskan, sudah dipastikan kurang lebih sudah dingin. Ini saya buat 8 kilo. Ya tergantung dengan panci kalian masing-masing atau dengan bahannya yang ada. Jadi ini proses awal setelah kita rebus dan kita tiriskan, jadinya seperti ini. Menjadi kurang lebihnya bubuk-bubuk seperti ini. Nah, setelah seperti ini prosesnya, kita buat air atau bahan untuk fermentasinya. Nah, ini dia. Ini bukan air gula, jadi ini air E4 yang peternak. Botolnya itu warna coklat. Karena ini 8 kilo, jadi ini kita pakai 8 tutup dan 8 sendok gula pasir. Kita larutkan. Setelah kita selesai larut, langsung kita campurkan ke ikannya ini. Ya, bila perlu agak rata seperti itu, ya kan Syah? Dah kita campurkan. Kalau ada sampah daun-daun buang dulu. Habis itu ya kita coba aduk. Kita aduk serata mungkin. Karena memang nanti setelah ini ada bahan selanjutnya, yaitu jagung dan dedak. Untuk komposisinya sendiri 1:1:1. Artinya kepala bilisnya 8 kilo, jagungnya 8 kilo, dan juga dedak padinya itu 8 kilo. Untuk jagungnya sendiri jagung giling ya, bukan jagung yang bulat-bulat gitu. Bagusnya lagi sih jagungnya itu yang jagung bukan yang halus juga, tapi bisa dibilang cukup kecil lah. Ya kan ada yang jagung dibelah 2, belah 3, nah ini belah 4. Sebelum dia betul-betul digiling menjadi halus. Nah, ini prosesnya setelah kita aduk, kita rasa-rasa cukup rata. Baru setelah itu kita tuangkan ke jagung dan juga dedaknya. Oke. Nah, ini untuk jagung dan dedaknya sudah disiapkan. Ini jagung dan ini dedak. Oke, kita langsung campur saja. Nah, ini setelah dicampur, langsung kita ratakan
Ya kurang lebih yang seperti inilah yang makan waktunya sedikit. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke, ini akan saya bersama istri retakan dulu. Habis itu nanti kalau udah selesai kita videokan lagi hasilnya seperti apa. Ini belum terlalu rata ya, belum tercampur dedak. Oh ya, untuk tempatnya banyak macam sih. Ada yang pakai ember terus dilapis dengan plastik gitu kan, diikat. Intinya adalah tempatnya harus rapat ya. Kebetulan saya punya toples seperti ini yang saya rasa ini cukup rapat. Karena memang nanti setelah kita aduk, kita masukkan ke toples ini. Setelah itu kita akan diamkan kurang lebih 3 sampai 4 hari baru kita bisa kasih ke ayam-ayam. Aduh, sakit juga ya kena duri. Hati-hati. Seperti inilah prosesnya. Oke. Nah, ini setelah pakannya diaduk rata, kurang lebih jadinya seperti ini, guys. Ya, masih sedikit basah, cuman tidak menggumpal. Nah, gitu. Iya. Oke. Seperti itulah kurang lebih jadinya. Nah, ini kita mau masukkan ke sini, ke toples ini. Oh ya, untuk air yang saya maksud E4 tadi, itu ini botolnya. Nah, ini dia E4 untuk peternakan. Jadi ini sebenarnya bisa juga untuk dikasih sebagai air minum ternak, bagus. Dapat diberikan setiap hari, bagus. Karena air minumnya ini juga bisa mengurangi ya asam amonia dari beraknya ternak kita. Terus dikelarutkan ke pakannya pun bisa juga. Sebagai penyemprot kandang dan kotoran itu bisa juga. Nah, ini banyak nih kegunaannya nih. Nah, bisa mengurangi stres, mencegah bau, mengurangi jumlah lalat, memperbaiki kesehatan ternak. Dan pengalaman saya memakai ini juga alhamdulillah cukup baik untuk ternak. Nah, kalau kita seandainya tidak punya ini atau di tempat kalian juga tidak terdapat E4 ini, kalian juga bisa gunakan Yakult. Kurang lebih kalau 8 kilo seperti saya ya kurang lebih 8 botol kali. 8 botol itu sudah cukup. Nah, ini sebenarnya bisa langsung juga dikasihkan kepada ayam kita. Cuman kenapa saya sarankan 3-4 hari? Karena itulah keunggulan fermentasi. Jadi fermentasi ini juga dapat meningkatkan protein dalam pakan ini. Sehingga pakannya protein dalam pakan ini lebih meningkat. Seperti itu. Jadi lebih bagus ya mungkin sampai 1 minggu. Dan untuk ketahanannya kalau di tempat yang rapat ya, di tempat rapat seperti ini, itu kemungkinan bisa sampai 1,5 bulan atau 2 bulan. Dan hentikan pemakaian ini ketika sudah menimbulkan bau yang kurang sedap. Dan itu juga dapat kita lihat ketika kita pemberian kepada ayam.
biasanya ayam itu akan sedikit enggan memakannya. Seperti itu. Oke, sampai di sini aja videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang satu ini boleh. Oke, jadi ini setelah kita selesai masukkan ke dalam toplesnya. Nah, yang ingin saya tambahkan, seharusnya udah habis videonya. Saya tambah-tambahin durasi. Ketika kita tidak mempunyai toples seperti ini, nah itu kita bisa menggunakan yang namanya ember atau toples yang seperti ini juga. Nah, dengan syarat kita harus bisa menutupnya dengan rapat, yaitu dengan kita membalutnya dengan plastik besar. Nanti kita ikat dengan karet ban seperti itu. Atau kalau kita membuatnya dengan skala yang dikit, kita juga bisa membuatnya menutupnya dengan plastik aja. Jadi plastik kita terus lipat plastiknya dengan cukup erat. Tujuannya biar proses fermentasi ini berhasil, karena jika tanda-tanda tidak berhasil itu akan terdapat kutu, terus bau juga yang kurang sedap, pastinya seperti itu. Oke, nanti setelah ini saya akan bawa ke kandang, kita lihat bagaimana sih hasilnya ayam yang memakan pakan yang seperti ini. Oke, lanjut. Oke, nah ini dia ayam yang dari umur kurang lebih 3 ya, apa nak? Bentar ya. Jadi ayam ini dari mulai kurang dari 4 bulan atau sekitar umur 4 bulan udah saya kasih pakan racikan itu, guys. Sekarang ayam ini kurang lebih umurnya sudah 8 bulan. Nah, seperti inilah kondisi ayamnya. Di sana ada lagi yang lagi ngeram. Dan di kandang ini itu juga ada. Ini kondisi ayam. Lulut. Ya. Oke. Naik jago, naik. Oke, sampai di sini dulu videonya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah sudi menonton. Saya tidak berharap banyak. Yang saya harapin adalah video ini memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya peternak Indonesia. Salam peternak Indonesia. Wow.